Selamat pagi. Kali ini kita ada di Bisik Bincang Asik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tema yang menarik dan tentunya pastinya ada bintang tamu dong, sahabat Ijen. Betul Tapi banget. sebelumnya perkenalan dulu dong. Iya. Di Bisik kali ini bakal ditemenin sama Maca. Dan gue Jabar. Nah, jadi sahabat Ijen, sebelumnya kita izin dulu untuk lepas masker karena kita di sini udah vaksin juga dan protokol kesehatannya juga dijaga. Jadi boleh dong Bar kita. Iya benar, karena buka biar masker. Ngobrolnya jadi lebih asik. Betul. Iya. Kayak tema kita Bisik. Iya. Kita lepas masker dulu. Oke. Bar, ngomong-ngomong tema kali ini nih Bar, Apa tuh temanya kali ini, Cak? kita ngomongin tentang permagangan nih. Asik permagangan. Magang kayak kita banget gak sih? Kenapa gitu kita banget? Soalnya kita juga magang. Iya benar. BTW pengalaman magang lo gimana nih Bar? Sejauh ini sih yang penting gue dapat banget ilmu-ilmu lapangannya. Betul. Karena kan selama kuliah atau selama menjenjang di dunia pendidikan itu kan cuma teori gitu doang. Tapi kalau misalnya ketika masuk ke dunia magang, tempat kerja langsung itu kan kita langsung dapat ilmu-ilmu lapangannya gitu. Kalau sendiri gimana, Cak? Magang gue, sebenarnya gue nggak termasuk yang baru ya. Magang gue tuh pertama di TV kampus sama di sini. Tapi TV kampus gue sebagai reporter. Oke. Apalagi bisa gue jual selain mulut dan omongan gue gitu kan. Nah gitu. Sama di sini gue sebagai announcer. Kayak kita iya. suka ngomong nih. Nah, bener banget. Gitu. Karena kita suka ngebacot kan, suka ngomong-ngomong. Lebih baik dimanfaatkan. Betul, jadi ngasih informasi yang menarik juga untuk sahabat izin, informasi yang nambah wawasan gitu. Nah, ngomong-ngomong permagangan nih, pasti magang ini nanti kita cantumin dong Bar di CV. Nah, itu dia poinnya. Karena kan kita juga nyari pengalaman ketika kita masuk ke dunia pekerjaan nanti gimana, jadi ada bayangannya dan ini bisa jadi bekal kita nanti ketika masuk dunia pekerjaan, masukin cantum di CV itu gimana? Betul, biar dilitik nih, wah pengalamannya banyak Nah, nih, iya, gitu. Ngomong-ngomong gitu. masalah magang, ternyata bintang tamu kita sangat relate dengan Wah. CV. Iya nggak sih? Benar. Jadi kita bisa berbincang-bincang mengenai CV dan dunia permagangan ini tuh kayak gimana? Betul, langsung aja kita sambut Kak Dara Dara. Syafira. Halo. Halo Kak Dara. Gimana nih Kak Dara kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamarnya gimana Kak Jabar gimana? Baik, Alhamdulillah dong sehat. alhamdulillah. Karena kita sudah vaksin. Dan jadi, sudah menjaga protokol kesehatan juga. betul, tetap menjaga 5M jadinya kita tetap sehat. Betul. BTW Kak Dara dari mana nih? Kebetulan dari My EduSolve, perusahaan edutech atau education technology. Kalau Kak Dara sendiri, kita boleh kali ya kayak mengulik pribadinya dulu. Sedikit-sedikit dulu aja Sedikit. biar kenal lebih dekat gitu. Iya, karena tak kenal maka Tak tak sayang sayang. dong. Iya dong, aduh. Kak Dara dari tinggal di mana Kak kalau boleh tahu? Di Depok kebetulan. Oh, jauh ya, lumayan. Tapi tadi kesini aman ya? Aman naik angkutan kereta. umum atau? Iya naik kereta. Karena kita udah vaksin kan, jadi bisa naik kereta. Iya betul banget. Jadi enak ya. Ngomong-ngomong masalah magang nih Kak, Kak Dara sendiri kita tanya dulu deh, pengalaman magang Kak Dara gimana nih? Oke, nah kebetulan hari ini jadi bintang tamu di My EduSolve juga sebagai perwakilan magang nih dari My EduSolve. Kebetulan magang di bagian event and project intern untuk periode tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk pengalaman magangnya sendiri mungkin karena aku mewakili My EduSolve ya, jadi mungkin pengalaman di My EduSolve sendiri nih. Mungkin kalau pengalamannya sendiri ya cukup seru karena sebagai anak magang juga kita jadi tahu nih kira-kira tuh gambarannya nanti kalau di startup kita bekerja itu akan seperti apa gitu sih. Karena kebetulan My EduSolve juga salah satu startup juga di bidang education technology. Oke. Nah iya ini kan Kak Dara ini kan selaku perwakilan dari My EduSolve. Nah sebenarnya My EduSolve ini bergerak di bidang apa sih dan kayak gimana tuh boleh ceritain sedikit nggak? Oke, jadi My EduSolve itu bergerak di bidang education technology. Jadi selain tentang pendidikannya, kita itu lebih fokus ke pembagian sertifikasi. Jadi kayak kita tahu ya kan kalau misalnya mencari pekerjaan atau apa, CV itu harus penuh kayak yang tadi Kak Marsha sama Kak Jabar udah kasih tahu di awal. Nah, untuk memenuhi CV tersebut juga bisa nih kita isi dengan pengalaman sertifikasi kita. Nah, My EduSolve salah satunya yang menyediakan sertifikasi tersebut mulai dari sertifikasi nasional sampai internasional. Untuk yang internasional sendiri kita ada dari Certiport langsung didukung. Jadi itu ada dari Microsoft, ada dari Adobe dan juga dari PMI atau Project Management Institute. Jadi lebih ke bidang teknologi pendidikan yang menyediakan sertifikasi. Oh, berarti sudah bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadinya bisa terwadahi lah istilahnya kayak gitu. Betul. Jadi prospeknya lebih jelas ya. Betul.
Nah, dengar-dengar kan di ending setelah ini kan tanggal 19 sama 20 ada virtual job nih, Kak. Iya, betul. Nah, virtual jobnya My EduSolve yang beda dari yang lain, kayak apa sih yang ngebedain virtual job ini sama virtual job yang lain gitu? Bener banget. Gimana tuh? Itu pertanyaan yang bagus banget ya, karena emang sangat beda nih kalau dari kebanyakan virtual job fair lainnya. Kalau virtual job fair lainnya kan kita terbuka untuk umum dan semua job seeker itu bisa join gitu ya, bisa mencari pekerjaan di sana. Nah, bedanya kalau di My EduSolve ini virtual job fair-nya karena kita didukung penuh oleh Microsoft, jadi job seeker atau pencari kerja yang harus join itu hanyalah mereka yang punya sertifikasi nih. Oke. Sertifikasinya itu dari Microsoft tentunya. Oke. Dan itu ada 3 jenis. Mungkin aku ceritain juga. Gak kali. apa-apa, apa-apa. sharing aja, kita juga suka deh Nah, gitu karena doang. kan ini informatif banget. Betul. Kebetulan nanti mungkin bisa membantu kita ke depannya gimana. Ya, mungkin ini kali ya sahabat Itjen juga penasaran nih kira-kira Iya. sertifikasi Microsoft itu apa aja Iya, gitu. betul. Mungkin kalau aku jelasin sedikit secara ringkas, jadi kalau untuk Microsoft itu ada 3 jenis. Yang pertama Microsoft Office Specialist, itu kayak PowerPoint, Microsoft Office atau Microsoft Word gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu ada Microsoft Certified Fundamental. Nah, yang MCF ini itu khusus untuk IT related. Jadi nanti kalau mereka mau menjadi back end, front end developer itu bisa mengambil sertifikasi MCF. Terus yang terakhir itu ada Microsoft Certified Educator. Jadi selain untuk pelajar nih atau job seeker mengambil sertifikasi Microsoft, untuk para pengajar juga bisa. Misalnya mau ngambil sertifikasi educator gitu, dia bisa ngambil di situ. Berarti peluangnya tuh banyak juga ya, bukan cuman dari kalangan mahasiswa atau pelajar, tapi pekerja pun bisa masuk. Betul, Ya. betul, betul. Junior sampai senior level Betul. boleh jadi job seeker kita. Betul, Syaratnya betul. itu cuma satu sih, hanya memiliki sertifikasi. Oke. Menarik ya, Bar. Gue bakal ikutan sih Iya. Karena buat list gue. iya. Kayak, nggak tahu pengalaman apa-apa nih gue. Karena ini tuh tadi yang udah jelasin banget sama Kak Dara ini kalau kita misalkan ikut virtual job ini pengalaman yang didapat itu bisa banyak banget. Betul. Karena dari yang tadi misalkan ikut yang Microsoft kita bisa dapat dari tadi Microsoft PowerPoint, Word, Excel, dan juga bisa jadi spesialis IT itu kan sesuai bidangnya nanti kita minati Anda gitu. bukan spesialis IT? Masih belajar. Oh, gitu. Iya, kita sama-sama belajar aja di sini. Oke. Anda jangan menyudutkan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong virtual job, Kak, tadi kan udah banyak banget programnya. Pasti pihak yang terlibat juga yang berkompeten dong. Kalau boleh tahu nih, pihak yang terlibat dalam si virtual job ini tuh siapa aja sih? Oke, mungkin kalau untuk pihak secara general yang mendukung ya, selain Microsoft udah pasti, Microsoft itu mendukung secara penuh nih untuk virtual job fair ini. Lalu yang kedua itu ada juga dari LinkedIn Indonesia. Jadi kebetulan di virtual job fair ini nanti juga akan ada beberapa workshop, webinar, dan juga panel discussion panel. Dan itu mostly kita didukung juga oleh LinkedIn nih. Jadi ada salah satu series workshopnya, workshop LinkedIn series, dan itu speakernya atau pembicaranya langsung dari LinkedIn Indonesia. LinkedIn yang biasa kita pakai buat nyari. Kalau gue sih pakai Iya, LinkedIn. jadi aplikasi LinkedIn itu buat kita mau cari tahu di satu perusahaan atau perusahaan Betul. mana gitu yang ada lowongan pekerjaannya. Betul. Kita juga bisa mencantumkan gitu kan. Betul, Data betul, diri betul. kita gimana biar bisa dipantau sama perusahaan itu. Betul. Jadi cukup menjanjikan banget nih Betul. virtual job yang ini. Jadi kayak mungkin change kita gede nih buat diintip sama si job seeker-nya. bener, gitu. linknya tuh banyak gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi, Job seeker, Iya, job masalah seeker. job-joban ini. masalah job-jobnya nih, job position yang dibuka ini rata-rata untuk bidang apa aja sih dan sertifikatnya itu untuk bidang apa aja gitu? Oke, jadi kalau untuk jobnya sendiri, sejauh ini kita akan bekerja sama dengan 20 lebih perusahaan yang membuka 200 lowongan pekerjaan, dan itu masih akan bertambah ya, karena kan masih menunggu nih tanggal 19 dan 20. Dan kalau untuk saat ini sendiri, untuk job positionnya itu berbagai macam, mulai dari IT related, jadi misal perusahaan membutuhkan untuk back end engineer atau front end, terus juga dari web developer, itu kita buka. Terus juga untuk bidang yang general seperti mungkin accountant, writersnya, atau mungkin dari business administration, itu juga kita buka. Jadi lumayan luas dan juga dari junior sampai senior level. Jadi apapun posisinya itu kita banyak sih membuka. Tergantung dari company-nya masing-masing. Oh, oke, berarti ini juga menyesuaikan sama klasifikasi dari company-company juga ya. Berarti ibaratnya ini tuh penyambung ya gitu ya antara kita nih sebagai yang ingin mencari tempat dan juga dari penyedia tempatnya. Iya, betul. Oke. Seru. Kita harus cobain.
Jangan kita doang, sahabat Ijen juga Betul. harus join dong. Karena Sobat Ijen kalau misalkan minat, apalagi tadi kan udah di... Jangan pakai bahasa Arab gitu dong. Iya, sorry ya. Agak cekrek ya. Karena ke bawah gitu. Semangat banget nih kita Karena nih. antusias banget gitu. Kalau misalkan Sobat Ijen itu yang ada minat sama IT terutama. Iya. Tadi itu kan banyak banget tuh layanan-layanannya dari IT, tadi Microsoft atau segala macamnya gitu. Jadi Sobat Ijen bisa banget ikut si virtual job ini gitu. Ya, kalau tadi kita udah ngomongin masalah virtual job dan perekrutannya nih. Betul. Kalau dari MyEduSol sendiri nih ya Kak, kita kan kerja pasti nyantumin CV dong. Betul. Ya. Menurut pihak MyEduSol deh, sebagai yang mengadakan virtual ini, CV seperti apa yang kayak kling menarik banget nih kayaknya, atau kayak gue diintip sama si job seeker gitu loh. Jadi kayak bahan pertimbangannya gitu loh dari kira-kira poin-poin yang dinotis gitu. kayak tips and triknya itu gimana? Yes, betul biar banget. bisa dilirik gitu. Oke, mungkin biar sahabat Itjen juga merasa jawaban ini valid ya. Mungkin aku disclaimer dulu, jadi ini jawaban sudah didukung dari career consultant atau dari HR nih di MyEduSol. Jadi biasanya kalau untuk melihat CV itu kita langsung lihat ke pengalamannya sih. Jadi kalau misalnya di CV itu ada lengkap nih, dia menceritakan gitu pengalaman dia pernah magang di mana, terus pengalaman volunteernya apa, atau mungkin pernah join event apa aja. Itu kita langsung lihat di situ sih. Terutama kalau emang orang ini tuh mencantumkan khusus untuk perusahaan. Jadi misalnya dia melampirkan resume juga, memperkenalkan diri dan juga alasan kenapa nih mendaftar di perusahaan A untuk posisi tersebut. Jadi untuk mereka yang lebih effort kali ya. Jadi kita lihat nih kalau mereka ternyata nggak apply satu CV general untuk beberapa perusahaan, tapi dia khususkan gitu. Mungkin untuk company A ada yang baru gitu. Dan mungkin lebih ke ATS friendly ya CV-nya. Mungkin ATS itu applicant tracking system. Jadi di sana itu berbeda dengan CV. Kebanyakan kalau kita lihat kan anak-anak yang baru lulus tuh mungkin CV-nya warna-warni, heboh gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini yang ATS nih, yang mana hanya poin-poin penting yang dimasukkan ke sana gitu. Tapi sebenarnya itu menyesuaikan dengan company masing-masing ya. Mungkin sama posisi, kalau misalnya posisinya membutuhkan kreativitas, misalnya dia mendaftar untuk desain ya nggak apa-apa gitu sih. Oke, berarti intinya itu kalau kata Kak Dara ini menyesuaikan company yang ingin dituju gitu. betul. Itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Jadi misalkan pernah pengalaman volunteernya di mana, magangnya di mana, misalkan mau ngelampirinya ke Microsoft, berarti IT-nya gitu. Terus kalau misalkan sekiranya nggak terlalu butuh untuk colorful, bisa lebih poin-poinnya aja dijelasin gitu. Iya kayak yang basicnya tulisan-tulisan gitu nggak sih Kak, kalau nggak salah. Iya. hitam putih sih Iya kalau hitam putih itu bener-bener. Tapi kalau misalkan setelah informasi mengenai pengalaman-pengalaman itu semua, poin keduanya yang dilihat tuh biasanya apa? Antara biodata pribadi itu atau apa yang lain mungkin? Mungkin dari penjelasannya. Jadi misal dia udah menceritakan nih pengalamannya di pengalaman A gitu. Tapi kita juga butuh tahu kira-kira pengalaman dia di sana itu sebagai apa. Terus juga kira-kira dari dirinya pribadi tuh menceritakan seperti apa. Dan itu cukup singkat aja sebenarnya kalau di CV atau resume gitu sih. Itu poinnya sih. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan pribadi nih dari saya nih. Waduh. Karena ini kita kan Kepo sama-sama kita belajar. ya, betul. Nah, kebetulan lagi ketemu sama lagi ngobrol sama yang ada cukup Ahlinya. mengerti masalah persivian ini. Persivian ini kan. CV-an ini. Kalau misalkan CV itu kan kadang ada yang mencantumkan foto, ada yang nggak pakai foto karena poin-poinnya tadi. Itu tuh sebenarnya penilaiannya itu gimana? Apakah secara general atau gimana itu? Kalau untuk foto sendiri ya kebanyakan kayaknya harus pakai foto. Tapi ada juga nih yang mengatakan ya HR beberapa, aku ikut bootcamp juga di MyEduSol itu mengatakan sebenarnya foto nggak terlalu penting juga karena ada beberapa pekerjaan yang nggak membutuhkan melihat physical appearance-nya gitu. Hanya untuk misalnya nih mereka di balik layar gitu ya, itu kan tidak terlalu membutuhkan. Tapi kebanyakan kalau misalnya mereka mendaftar sebagai PR atau nantinya akan diarahkan ke bagian depan gitu ya kayak humas gitu, itu pasti harus ada foto sih. Jadi mungkin kalau menurut jawaban pribadi aku mungkin cantumkan aja fotonya asal tidak terlalu besar, jadi lebih fokus ke poin-poin yang ingin disampaikan gitu, selling points dari orang tersebut. Yang intinya tuh poinnya tetap ada di isinya ya, bukan di fotonya. Jangan fotonya setengah lembar. Iya, nggak bisa dong. Cuma nggak bisa ya. Jatuhnya modeling Mas. Tapi intinya tuh menyesuaikan lah, balik lagi tadi menyesuaikan sama pekerjaan atau CV-nya ini pengen ditujukan kemana gitu. Tapi tadi kalau seperti tadi katanya Kak Dara ini, kalau misalkan
tadi tuh dia itu ingin ditujukannya ke yang di bagian depannya aja, misalkan kayak humas atau Iya. yang menampilkan secara fisik, Iya, itu karena bisa humas menjadi ya. nilai lebih gitu ya. Ya karena humas tuh memang setahu gue pribadi physical appearance-nya emang dilihat. Kalau lu humas kan harus menarik, yang kayak di notice Iya, gitu. betul. Karena kalau misalkan yang di belakang layar gitu, biar penilaiannya lebih objektif gitu ya. Iya. Dan juga tadi dari Kak Dara udah sedikit membuat kita yakin lagi adalah mereka ini ada bidang khususnya gitu, dari HR ya, Iya. yang bisa emang mereka tuh ahlinya di sini, jadi emang bisa nilai-nilai secara objektif gitu ya. Iya, iya gitu. Itu pasti yang berkompeten dong. Karena kayak ini tuh suatu project yang besar juga kalau nggak salah ya, Kak, untuk virtual job ini gitu. Tapi kemarin aku sempat dikasih kayak PowerPoint-nya nih. Aku baca kan kayak ada keynote from kementerian. Nah, itu tuh gimana tuh Kak maksudnya, Kak? Ya, jadi kebetulan dari My EduSolve sendiri sudah beberapa kali nih didukung oleh Dirjen Politik dan PUM ya, Polpum dari Kemendagri, dan untuk Virtual Job Fair kali ini juga kita akan didukung. Dan kebetulan mungkin aku bacakan ya, untuk keynote speech-nya itu nanti kita akan dibawakan oleh 3 pihak. Yang pertama itu dari Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, jadi dari Kominfo mendukung. Terus selanjutnya juga dari Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Ristek gitu, dari Pak Anang Ristanto, itu juga akan mendukung. Dan yang terakhir dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Pak Bahtiar. Terlibat berarti sangat-sangat berkompeten. Iya. Jadi ini tuh nggak perlu diraguin lagi ya. Iya, kayak misalkan sahabat Ijen mau daftar nih kayak kayaknya takut deh. Takut kan misalkan lo takut kayak ini ilegal. Enggak banget Enggak, sahabat Ijen, betul. karena ini kita didukung sama keynote kementerian Sangat juga. Sangat tidak ilegal. Iya dong. Karena- harus yakin karena ada Microsoft juga yang Iya. membantu, yang udah pasti ngebantu lo banget gitu. Dan juga tadi udah disebutin juga sama Kak Dara ini, banyak banget pihak-pihak yang emang sudah terpercaya gitu Betul. untuk mendukung acara ini berlangsung. Betul. Intinya Sobat Ijen kalau misalkan mau ikut kontribusi nggak perlu ragu lah, Iya, aman. lo mau ikut gak? Hah? Pastinya dong. Pastinya dong. Ini ya, aku infokan sedikit. boleh. Kalau untuk job seeker-nya sendiri, Oke. syaratnya tadi nih harus memiliki sertifikasi. Oke. Tapi kalau untuk sahabat Itjen yang belum ada sertifikasi nih, karena udah mepet juga ya kan, nggak mungkin tiba-tiba bisa nih dapat sertifikasi. Nah, My EduSolve juga menyediakan giveaway nih. Jadi karena kebetulan sertifikasi juga membutuhkan biaya juga dan waktu kan untuk ujiannya. Jadi kita mengadakan giveaway dan ini juga kita didukung oleh Microsoft nih, khususnya untuk Microsoft Certified Fundamentals. Nah, jadi My EduSolve bersama dengan Microsoft akan membagikan sebanyak 100 giveaway, tapi nanti 50-nya untuk klien Microsoft, 50-nya baru nih untuk kita bagi-bagi gitu. Jadi mungkin untuk sahabat Itjen yang mau join giveaway-nya, misal mau ikut jadi job seeker di Virtual Job Fair nih tapi nggak punya sertifikat gitu kan. Duh, gimana ya nggak ada sertifikat? Nah, bisa banget ikut giveaway kita. Jadi nanti akan mendapatkan voucher sebesar 880.000 untuk mendapat kesempatan ujiannya gitu. Nanti kalau ujiannya lolos, jadi misalnya mendapat passing grade yang pas ya untuk lolos, nanti mereka bisa join di Virtual Job Fair-nya gitu. Tapi jangan khawatir juga kalau misalnya emang nggak ada kesempatan untuk ujian, nggak dapet giveaway atau nggak punya sertifikat, tetap bisa ikut event-event yang open for public-nya nih. Oke. Jadi ya untuk webinar, workshop, discussion panel itu semuanya terbuka untuk umum. Jadi My EduSolve ini menyediakan beberapa banyak event ya. Iya. Jadi Iya, nanti iya. kedepannya bisa dicari infonya di mana nih? Maksudnya tentang My EduSolve. Boleh langsung lihat di IG-nya, Instagram My EduSolve, atau di LinkedIn-nya juga di My EduSolve, dan kita nanti ada job portalnya sendiri, itu juga ada di www.myedusolve/careers. Oke, gitu Sobat Ijen. Jadi kalau misalkan mau cari tahu informasi mengenai My EduSolve ini, bisa tadi di informasi yang udah dicantumin sama Kak Dara ini. Betul. Nah, sedikit pertanyaan sendiri nih tadi. Masalah tadi menyangkut karena waktunya mepet itu tadi. Nah, untuk timeline-nya sendiri itu sebenarnya kayak gimana sih untuk si Virtual Job Fair ini? Oke, kalau untuk timeline-nya ya, jadi kalau untuk mereka yang sudah punya sertifikat bisa langsung daftar aja, udah buka dari bulan lalu, dari Oktober. Jadi nanti kalau sudah mendaftar, itu timeline-nya di H-3, batas terakhir pengumpulan sertifikat yang sudah dimiliki gitu. Nah, nanti kalau misal udah konfirmasi sertifikatnya, mereka akan kita kasih akses nih untuk upload profilnya mereka di job kita, di job portal kita. Jadi nanti dari company bisa ngecek gitu, oh ini yang udah daftar job seeker-nya ada sekian banyak, dan mau dikepoin tuh bisa
bisa gitu sama company. Misalnya kita company mau lihat, oh ada si A nih mendaftar, kira-kira pengalamannya apa aja ya. Jadi langsung terprovide di website kita gitu. Dan kalau untuk yang giveaway-nya sendiri itu karena waktunya mepet, jadi mungkin kita periodenya itu udah buka dari tanggal 2 kemarin, 2 November sampai 12 November. Nah di tanggal 13 itu pengumuman pemenang, dan setelah itu tanggal 14 sampai 15 itu kita akan ada ujiannya gitu. Jadi kita tungguin ujiannya gitu. Oh sampai tanggal 18. Jadi H-1 gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mereka lolos dan juga sertifikatnya sudah muncul, itu langsung bisa jadi job seeker. Oke, berarti tahapan-tahapannya jelas ya. Kayak tadi di tanggal segini tuh sebenarnya pengumpulan dulu, nanti dipantau sama perusahaan yang bersangkutan, dilihat, baru nanti bisa ikut tes gitu ya. Intinya tuh aman lah ya. Maksudnya, Aman, masih ada waktu dong, sekarang aja baru tanggal 4. Masih apalagi ada yang mau waktu. ikutan giveaway, masih Betul. sampai tanggal tadi berapa? Tanggal 18. 12. Apa? Tanggal 12. 18, kalau untuk 12-nya itu, oh ya benar. Tanggal 12 untuk giveaway. Tanggal Iya. 2 sampai 12. Iya itu dia, masih itu bisa. untuk yang belum punya sertifikasinya. Kalau misalnya punya sertifikat, yang ikut langsung ujian aja. Jangan merasa putus asa Iya, gitu. karena masih banyak jalan menuju Roma. Betul sekali, Betul. mantap Maca gitu. Nah, Kak sebelum kita mengakhiri nih, boleh banget dong Kak Dara kayak promosiin lagi nih biar sahabat Ijen makin yakin, makin kayak, duh kayak gue harus ikut event ini gitu. Lihat kamera kali. Iya, boleh dong. Silakan. Oke, mungkin buat sahabat Ijen di luar sana, jangan ragu nih untuk menjadi job seeker atau peserta di job fair kali ini. Karena kebetulan ini virtual job fair pertama yang diadakan oleh MyEdusolve, tapi langsung didukung nih sama Microsoft dan juga LinkedIn Indonesia. Jadi sesuatu hal yang lumayan luar biasa ya, bukan lumayan lagi, memang luar biasa. Jadi mungkin buat sobat Ijen yang emang lagi mencari, sahabat Ijen yang memang lagi mencari pekerjaan, terus punya sertifikat nih kebetulan, boleh banget join jadi job seekernya. Dan hopefully teman-teman tuh bisa mendapatkan pekerjaan melalui job fair ini gitu. Kalaupun belum punya sertifikat, tetap bisa ikut join webinarnya, karena webinarnya itu penuh ilmu sih, jadi tetap bisa diikutin kayak gimana cara mereka agar career ready gitu. Jadi boleh banget langsung join, boleh kepoin langsung di Instagramnya @myedusolve. Itu tadi promosinya langsung dicatat ya sahabat Ijen. Kalau misalkan lo emang kepo, mending lo langsung aja kepoin Instagramnya dulu supaya karena informasi up to date kayaknya dari Instagram yang paling cepat gitu. Karena kan tadi juga dari MyEdusolve ini banyak banget ngasih informasi-informasi penting di luar dari virtual job fair ini. Kayak tadi ada webinar atau ada event-event lain, ada workshop juga. Jadi tetap pantau terus gitu. Di Instagramnya tadi MyEdusolve atau di website-website dari MyEdusolve. Betul. Nah, sama kayak sobat Ijen harus tetap pantau terus di bisik selanjutnya. Kayak Maca pamit. Saya Jabar pamit. Terima kasih untuk Kak Dara udah menyempatkan waktunya. Kasih. Informasi yang sangat menarik, dan kita harus ingetin sobat Ijen harus tetap ikut, pokoknya nggak mau tahu karena ini penting banget. Kita bakal pantau terus sobat Ijen. Iya, saya punya data-datanya. Iya, nanti tetap kita pantau. Calling. Kalau kayak gitu, sampai ketemu di bincang asik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah Kak Dara, untuk biar sahabat Ijen semangatnya membara, kayak gue harus banget nih ikutan nih MyEdusolve. Ada tagline tersendiri nggak? Kalau tagline atau hashtag tersendiri itu kita ada di siap diterima kerja. Nah, biar sahabat Ijen semangat, kita bisa bantuin dong, peragakan. Gimana tuh, Cak? Ayo kita dong. bareng-bareng ya? Kita bareng-bareng ya? bareng-bareng. Ya, satu. Tadi apa? Siap diterima kerja. Oke. 1, 2, 3. Siap diterima kerja.